sendiri bernama David Arya Dharma dengan NIM 0206 dari kelas hukum 3A jurusan hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan teman saya, perkenalkan, saya Muhammad Isa, NIM 020620 Universitas Negeri Sumatera Utara, Fakultas Syariah dan Hukum. keberadaan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, di mana ada 3 hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku, yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Pada prakteknya, masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-harinya, serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam, yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. Hukum adat tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat, keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah aturan hukum adat ini tetap dapat digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat? Sementara itu, negara kita juga mempunyai aturan hukum yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-undang dan aturan perundang-undangan lainnya. Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai daya pengikat yang berbeda dengan secara konstitusional, bersifat sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan aspeknya. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan. Menurut Tehar, hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan adat dan berlaku secara spontan. Dapat disimpulkan, hukum adat adalah suatu norma atau peraturan tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan memiliki sanksi. Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya, tetapi penggunaannya pun terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, di mana menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat secara konstitusional, haknya dalam sistem hukum Indonesia. Di samping itu juga diatur dalam pasal 3 UU PA, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Polemik yang sering timbul adalah hal pengakuan hak ulayat atau kepemilikan hak atas tanah. Hak ulayat yaitu hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diakui oleh negara, di mana dalam teorinya hak ulayat dapat mengembang, menguat, dan mengepis, melemah. Sama juga halnya dengan hak-hak perorangan. Ini pula merupakan sifat istimewa hak-hak atas tanah yang tunduk pada hukum adat. Semakin kuat
kedudukan hak ulayat, maka hak milik atas tanah itu semakin mengepis. Tetapi apabila semakin kuat hak milik itu, maka keberadaan hak ulayat itu akan berakhir. Dengan telah diakuinya hak kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi mengapa masih banyak permasalahan itu terjadi di daerah-daerah Indonesia? Banyak penggunaan tanah ulayat yang berakhir sengketa karena tidak sesuai dengan seharusnya. Hal itu timbul karena para inspektor seharusnya berurusan langsung dengan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat untuk melaksanakan suatu perjanjian, tetapi kenyataannya malah investor tersebut mendapatkan tanahnya melalui pemerintah, yang mengakibatkan masyarakat adat selaku pemilik protes karena mengapa melakukan kegiatan investor di tanah mereka. Timbul juga kerugian sebagai efek samping dari terjadinya sengketa karena tanah tersebut dalam status quo sehingga tidak dapat digunakan secara optimal dan terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam yang bisa merugikan banyak pihak. Negara di mana sebagai pemberi sebuah jaminan kepastian hukum adat, termasuk masyarakat hukum adat, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria UU-PA, diharapkan dapat mengurangi terjadinya sengketa dan memberikan keadilan untuk masyarakat adat, karena dalam pasal 3 UU-PA menyebutkan bahwa hukum adat tanah nasional bersumber pada hukum adat. Seharusnya secara otomatis hak-hak tersebut diakui, tetapi dalam prakteknya tidak. Jangan sampai terjadinya tumpah tindih aturan yang berakibat kaburnya kepemilikan serta penguasaan dan pengelolaan oleh masyarakat adat dalam tatanan hukum Indonesia karena tidak ada kepastian kedudukan tersebut. Untuk konsep kedepannya, diharapkan untuk adanya jaminan kepastian hukum tentang pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat, di mana haruslah dibuat secara lebih mendalam atau rinci peraturan perundangannya, baik itu bisa dalam peraturan presiden atau peraturan pemerintah, di mana yang dijelaskan di bawah undang-undang. Apakah bisa dibuat dalam bentuk tertulis dalam hak-hak atas tanah atau untuk pelaksanaannya, supaya dalam kejelasan hak milik daripada masyarakat hukum adat itu ke depannya, karena selamanya ini hukum adat memang dikenal dalam UU-PA dan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, tapi sejauh mana keberadaan hukum adat itu bisa menganulir hukum positif, tidak ada kejelasannya.